Kejadian ini terjadi ketika aku kuliah di salah satu kampus swasta di Bandung. Setelah pendaftaran dan diterima, langkah selanjutnya saat itu adalah mencari kosan yang dekat kampus. Aku pun berkeliling mencari kosan yang nampaknya sudah mulai banyak yang penuh terisi. Hampir belasan kosan aku datangi. Tak ada satupun yang cocok dan kebanyakan sudah penuh. Ketika itu, aku yang sudah kelelahan beristirahat sejenak di sebuah warung untuk membeli minum dan sekedar mengistirahatkan kakiku. Di sana aku bertanya kepada ibu penjaga warung, apakah ada kosan yang masih kosong ya? Ternyata jawaban ibu penjaga warung itu memberikan sebuah harapan. Katanya ada. Dia menunjukkan arah menuju kosan, masuk lewat gang kecil, dan dia pun memberikan arahan padaku. Aku langsung mengikuti arahan dari ibu penjaga warung itu. Masuk ke gang kecil, berjalan ke kiri, dan benar saja ada kos-kosan di sana. Ada nomor yang tertera di pintu kosan tersebut. Aku langsung menghubungi nomor itu dan bilang aku sudah berada di depan kosan. Hari itu sudah mulai sore dan hampir menjelang maghrib. Untungnya penjaga kosan datang dan mengizinkanku untuk melihat kos-kosan. Wah, ternyata masih ada kamar yang kosong. Begitu masuk, aku langsung merasa cocok, ditambah dekat dengan kampus. Saat itu juga aku membayar DP untuk kos-kosan dan langsung mengiyakan untuk tinggal di kosan itu. Kamarnya pun lumayan. Cukuplah untuk anak kosan sepertiku. Singkat cerita, aku mulai pindah ke kos itu. Aku menempati lantai 2 dan mulai membereskan barang-barang lainnya. Aku mulai menata tempat tidur, lemari, barang-barang, hingga tak terasa waktu sudah sore dan aku lupa belum makan sejak siang tadi. Perutku mulai menjerit saat itu. Kelaparan. Aku meninggalkan sejenak barang-barang, lalu bergegas berjalan ke depan gang untuk mencari makanan yang bisa dimakan. Ada sebuah warung yang menjual nasi dan lauk pauknya saat itu.
Aku makan di sana, dan sang pemilik warung bertanya padaku, "Anak baru ya? Ngekos di mana?" Aku menjawabnya, "Iya, saya pindahan dari Bogor, Bu. Kebetulan saya ngekos di kosan yang di dalam gang tuh deket belokan." Lalu ibu penjaga warung itu menegaskan. Katanya dia bilang, "Oh, yang lantai 2 itu ya? Gak serem gitu, ah. Soalnya katanya kos-kosan itu sudah kosong beberapa tahun." Ya, mungkin ini hal-hal standar ketika ada penghuni kosan baru di sekitar sana. Pasti diceritakan hal-hal seram. Nah, aku lantas menjawab, "Iya, Bu, yang lantai 2. Enggak, kok gak serem, Bu. Saya lebih takut atau lebih serem ya, kiriman uang dari orang tua telat, Bu." Oke, Bu, jadi berapa semua? Setelah selesai makan, aku kembali ke kosan. Di kosan itu ada beberapa orang yang tinggal juga. Kulihat ada beberapa orang yang ada di kamar kosannya dan melakukan aktivitasnya. Sebagai penghuni kosan baru, aku pun berkenalan. Ada Kang Benny dari kampus sebelah, ada juga Bang Andre yang baru pulang kerja. Dan kami pun ngobrol. Benny bilang kalau aku bukan satu-satunya penghuni baru di sana. Ada juga adik tingkat dia yang satu kampus tapi belum datang karena masih libur. Tenang dong. Semuanya ramah dan gak ada serem-seremnya. Beberapa hari berlalu, aku mulai ikut ospek kampus. Kegiatan yang membuatku lelah karena acaranya mulai dari pagi sampai sore dan berlangsung 4 hari. Sampai di kosan, aku langsung mandi dan pasti beristirahat. Sampai di satu malam, ketika aku baru selesai mandi, dari celah ventilasi di kamar mandi, aku merasa seperti ada yang mengintip melalui celah jendela. Iya, terasa ada sepasang mata yang melihat dari celah ventilasi di kamar mandi. Tapi aku coba untuk tidak pedulikannya. Mungkin ini efek dari kelelahan. Lanjut setelah itu, aku merebahkan diriku di atas tempat tidur. Badanku sudah pegal dan lelah semuanya. Baru beberapa saat ku pejamkan mataku.
mengalami tindihan atau ere-ere. Badanku tidak bisa kugerakkan. Tapi aku berusaha untuk membuka mataku. Dan ketika ku buka mataku, aku melihat seorang perempuan yang sangat cantik, memakai gaun merah. Dia berdiri membelakangiku. Dan ketika dia mulai membalikkan badannya dan ingin memperlihatkan wajahnya, belum sempat kulihat wajahnya, aku sudah terbangun. Kata orang, ketindihan atau erep-erep itu ulah makhluk halus. Jika memang iya, apa mungkin sosok perempuan bergaun merah itu yang menggangguku? Siangnya aku ketemu dengan Abeni. Dan aku bilang, semalam aku mengalami tindihan dan melihat sosok perempuan berbaju merah. Abeni lalu bilang, iya, katanya sosok penunggu di sini perempuan memakai gaun merah. Karena Abeni pernah melihatnya. Awalnya wajahnya cantik katanya. Namun lama-kelamaan berubah menjadi menyeramkan. Mendengar ceritaku, Abeni tersenyum. Lalu Abeni bilang Bang Andre pun pernah mengalaminya. Hampir semua penghuni di sini diganggu ketika awal menghuni kosan itu oleh perempuan bergaun merah. Ya, mungkin maksudnya untuk kenalan. Sosok perempuan itu kadang terlihat berpindah dari lantai 1 ke lantai 2, bahkan menampakkan diri ke tempat yang sering dipakai orang-orang menjemur baju atau pakaian dan terlihat oleh orang lain, yang membuat katanya tempat ini jadi angker oleh sosok perempuan bergaun merah itu. Abeni semakin bercerita hal-hal yang lain yang membuatku malah ketakutan. Tapi ya sudahlah. Aku tidak terlalu peduli. Yang penting urusan kampusku sajalah. Di luar dari itu, gimana nanti saja. Singkat cerita, sampailah aku di hari Kamis saat itu, malam Jumat. Kebetulan Abeni dan Bang Andre sedang tidak ada di kosan. Suasana kosan ketika aku datang dari kampus
gelap. Sepertinya sejak sore tidak ada yang menyalakan lampu. Lampu lorong, bahkan lampu depan kosan itu. Aneh. Awalnya kupikir mati lampu, ternyata tidak. Kunyalakan semua lampu dan lorong di kosan itu. Aku duduk di dalam kosan kamar sambil melihat handphoneku. Sampai Loh. Astaga. Tiba-tiba saja aku merasakan pusing dan kamar ini bergerak seperti gempa. Iya, aku langsung beranjak berdiri dari dudukku dan berjalan menuju keluar. Jalanku oleng. Sangat terasa ini sepertinya gempa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku langsung keluar dari kamar dan begitu ku keluar, loh, kok rasa guncangan itu tidak ada. Yang kupikir gempa ternyata tidak. Hanya berasa di dalam kamarku saja. Aku kembali lagi masuk ke dalam kamar. Dan ketika kulihat lebih dekat, di dalam kamarku, aku melihat ada seseorang dengan posisi yang sama sepertiku tadi, sedang duduk di atas tempat tidur, menunduk. Namun kali ini yang kulihat adalah sosok perempuan bergaun merah itu. Rambutnya panjang terurai hingga ke lantai. Jelas memakai gaun yang warna merah. Ini terasa seperti mimpi, namun kulihat dengan sangat jelas. Ketika itu aku memberanikan diri untuk bilang, saya di sini cuma buat kuliah, gak ada maksud ganggu. Kamu jangan ganggu saya. Ketika ku bilang seperti itu, tiba-tiba, astaga, perempuan itu langsung menengadahkan kepalanya dan melihat ke arahku. Dia tersenyum menyeringai dengan wajahnya yang hancur. Iya, seluruh wajahnya hancur, berdarah dan matanya bahkan melotot membelalak hampir keluar. Senyumnya yang menyeringai sambil diiringi suara cekikikan yang menyeramkan. Sosok itu pun berdiri dari duduknya dan tangannya mulai
mulai berusaha merangkulku. Buru-buru aku langsung lari keluar dari kamar kosan. Bahkan keluar dari kosanku menuju ke gang depan. Aku berhenti sebentar di warung untuk menenangkan diriku. Sang penjaga warung bilang, penghuni kosan baru ya, Sep. Pasti baru diganggu. Cewek baju merah ya. Aku hanya duduk diam dan mengangguk. Seakan-akan hal itu sudah selalu terjadi dan biasa terjadi pada penghuni kosan baru. Karena aku sangat trauma melihat wajah perempuan itu, aku pun memutuskan untuk pindah dari kosanku itu. Entah siapa sosok perempuan berbaju merah itu dan kenapa ada di kosanku itu. Aku tidak mau tahu, yang jelas yang aku tahu kosan itu angker.